Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Mesbah Doa, dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan pada malam hari ini. Biar kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima setiap urapan dari Tuhan. Biar hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Jikalau Tuhan sudah memimpin kami dari pagi sampai malam hari ini, dan kami masih dalam kondisi yang baik, semuanya karena anugerah Tuhan, karena pertolongan, perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memimpin setiap langkah-langkah kami. Tuhan menuntun kami. Jikalau pada malam hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Yang percaya bila hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Apapun, bagaimanapun kondisi kami pada saat ini, kami akan tetap menyembah Tuhan. Kami terus belajar untuk menyembah Tuhan di dalam kondisi apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Biar hadirat-Mu boleh membuat kami terus berada di dalam damai-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau yang layak untuk disembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati kita, ku mau memuji-Mu, kami mau selalu puji-Mu ya Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Oh, ku selalu puji. Kami mau menyembah-Mu ya Yesus. Ku selalu sembah. Kau yang layak terima pujian, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami. Kau yang layak terima penyembahan kami. Yesus Tuhan.
Tuhan. Kami memuji, Terima kasih kami Yesus. menyembah. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Dia, ku mau memuji-Mu, hanya Engkau yang layak untuk dipuji, hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Yesus, Yesus, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati kita memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Kau yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, hanya nama Yesus Tuhan. Oh, kami sembah Engkau. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir dan selalu memenuhi setiap kami. Kau menjaga setiap kami, Kau memegang tangan kami ya Tuhan Yesus. Karena kami mau bersyukur lebih lagi. Oh, segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud, kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau selalu hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oh, biar segala pujian, ucapan syukur kami hanya bagimu Tuhan. Yesus, Engkaulah pusat penyembahan kami, Engkaulah sumber pujian kami, sumber kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, dimasyurkan hanya nama Yesus, hanya Engkau. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian dan syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sembah bagimu Tuhan, yang hidup, yang kudus. Sembah Dia. Haleluya. Oh, Sembah Tuhan. mengalir kuasa. Haleluya. Tuhan Terima kasih Yesus. mengalir kasih. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau heran, yang kudus Tuhan, bertata atas pujian kami, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Ini setiap pujian dan persembahan kami ya Kami Tuhan. sembah Engkau Yesus. Hanya
Sembah pujian kami bagi Raja di atas segala raja. Di setiap kami Tuhan, bagimu ya Tuhan. haleluya. Hanya Kau Sembah yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab Engkau yang layak terima setiap pengagungan kami ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Hormat kami bagimu Yesus. Yang Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Ditinggikan selamanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh berjumpa di Mezbah Doa. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melimpah atas hidup kami dan kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Berbicara kepada kami lewat firman-Mu malam ini. Sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali malam ini. Saya masih berada di daerah Jawa Tengah dan saya percaya kita semua akan ada dalam perkenanan Tuhan ketika hati kita terus merindukan Tuhan. Saya mengundang buat saudara tanggal 15 Juni di CityCon Sleepy Jakarta ya, akan ada Mezbah Doa onsite buat yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Tidak menutup kemungkinan juga buat yang ada di daerah-daerah yang mau datang ya, di CityCon, gedung CityCon di Sleepy, Menara CityCon ya, jam 6 ya. Kita akan sama-sama beribadah di Mezbah Doa onsite, mengalami kuasa Tuhan bersama. Juga yang ingin ikut ke Israel ya, segera daftarkan diri Anda sebelum nanti ditutup pendaftarannya karena kuotanya sangat terbatas ya. Semakin cepat pendaftarannya maka akan semakin baik. Iya, baik, kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie Basjir, saya dari Kediri. Saya mengikuti Mezbah Doa dan Mezbah Syukur sudah lama. Saya mau bersaksi ya, bagaimana Tuhan Yesus itu ya luar biasa. Tuhan sudah menyembuhkan cucu saya dari talasemia minor dan juga pencernaan. Walaupun cucu saya pada waktu itu masih kecil, sekarang sudah berumur 5 tahun ya, dan dia senang dengan khotbah-khotbah ibu ya. Dia senang dengan khotbah-khotbah ibu ya, dan kalau ibu doa untuk pegang yang sakit, cucu saya selalu pegang, dan puji Tuhan cucu saya sekarang sedang dalam masa pemulihan ya, supaya HB-nya normal kembali. Terima kasih Ibu, mohon disapa cucu saya namanya Asel, karena cucu saya sangat senang dengan Ibu. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus sudah mengubahkan saya ya, dan puji Tuhan cucu umur 5 tahun ya, sering ikut Mezbah Doa. Shalom buat Asel ya, yang 5 tahun. Tuhan memberkati Asel, kesembuhan sepenuhnya terjadi ya. Saya juga mau bersaksi ya untuk pertolongan Tuhan ya yang luar biasa Bu. Bagaimana Tuhan
sungguh luar biasa bagi keluarga saya. Jadi begini kesaksiannya Bu, suami saya mengalami sakit gatal-gatal sudah 2 bulan ya, bahkan dia sudah ke dokter tapi belum juga disembuhkan. Saya terus mendoakan suami ya, saat dia mengolesin salep gatal-gatal dari dokter, saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus sakit gatal-gatalnya sembuh. Dan satu kali ketika suami saya masuk ke kamar, saat itu pas saya sedang mengikuti mezbah doa, dan saya tumpangkan tangan saat ibu berdoa bagi yang sakit. Saya dan suami saya berbeda keyakinan ibu, tapi saya percaya kalau Tuhan itu tidak mempermalukan saya di depan suami. Dan ternyata benar Bu, Tuhan Yesus baik, Tuhan tidak mempermalukan saya ya. Ketika saya berdoa buat suami saya, Tuhan menyembuhkan suami saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada pelayanan ibu sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Wow, dahsyat dan luar biasa apa yang Tuhan lakukan ya Bapak Ibu. Karena itu teruslah percaya, teruslah berdoa sebab Tuhan memperhitungkan iman percaya kita kepada Dia. Iya, dan baik. Saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kemarin kita sudah sampai di bagaimana Saul akhirnya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan ya kota Yabes ya. Dan akhirnya mereka semua bersorak-sorai ketika Saul mengadakan pertempuran dan memenangkan kota Yabes. Lalu ya orang-orang itu berkata, pada hari ini siapapun yang tidak mendukung Saul akan dibunuh. Tetapi Saul berkata, jangan kamu lakukan itu sebab hari ini Tuhan sudah melakukan keselamatan kepada Israel. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal, dan di sana akhirnya mereka pergi dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Lalu mereka semua mempersembahkan korban di sana, korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Sekarang kita akan lanjutkan 1 Samuel pasal yang ke-12. Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, ya telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Ayat yang kedua, maka sekarang raja itulah yang akan menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang akan menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Akulah yang telah menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi atas kamu, dan orang-orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini ya bahwa akhirnya Samuel setia melayani bangsa Israel sampai dia tua, sampai dia beruban, dikatakan di sana sebagai imam dan juga sebagai nabi atas mereka dan juga hakim ya. Jadi Samuel menerima imam, nabi dan hakim. Ya, tetapi Saul menjalankan kendali politik sebagai raja. Dia memegang kendali politik dan militer yang semakin besar atas suku-suku Israel. Jadi berbeda, Samuel menjadi imam, nabi, dan hakim. Sementara Saul itu menjadi raja atas bangsa Israel. Dan Samuel mengumpulkan mereka di sana.
Dan Samuel berkata, ya telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang akan menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku ya telah ada di antara kamu? Akulah yang sedang menjadi pemimpinmu dari sejak mudamu sampai pada hari ini. Samuel pamit ya, dan dia berkata dia sudah tua, sudah beruban. Ya, dan akhirnya dalam amanat perpisahannya Samuel meminta orang-orang Israel untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan selama dia menjadi hakim atas Israel. Ya, dengan melakukan hal itu Samuel mengingatkan mereka bahwa dia bisa dipercaya untuk mengatakan kebenaran. Samuel juga mengingatkan mereka bahwa gagasan-gagasan memiliki seorang raja adalah juga atas permintaan mereka, bukan dari idenya. Samuel mempersiapkan keadaan ya untuk menghadapi permasalahan ya, dan semua yang akan terjadi supaya bangsa Israel tidak bisa menyalahkan dia kalau pada satu saat Allah menghukum mereka karena ya semua egoistis yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Jadi Samuel ini luar biasa sebagai imam, sebagai hakim, dan sebagai nabi. Dia berkata dia sudah tua dan dia akan memundurkan diri dari bangsa Israel. Dan dia berkata sebelum dia mundur, tolong kalau ada di antara saudara yang pernah saya peras, yang pernah menyogok saya sehingga saya tidak berkata kebenaran, atau yang pernah ya saya curangi, ya tolong sampaikan itu kepada saya, sebab itu ya menyangkut otoritas Samuel kepada Tuhan. Sebab kalau seorang hamba Tuhan sudah memeras, sudah ya disogok, ataupun sudah melakukan sesuatu yang tidak benar, sudah berhutang atau mengambil ketidakuntungan, itu sudah berbahaya dan memang patut untuk ya diberikan sanksi. Tetapi Samuel ya itu dia bertanya kepada umat Israel, dia pernah melakukan salah apa? Kalau ada salahnya ya dia akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Ya, dan akhirnya semua warga dan rakyat Israel berkata, tidak ada, engkau tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, dan Samuel berkata, Tuhanlah yang menjadi saksi atas kamu. Dan mereka berkata, iya, dialah yang menjadi saksi ya bagi kita. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, ya Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang dari Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa mereka nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Ayat 10, mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asiterot. Ya, maka sekarang ya lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Jadi Samuel memperingatkan bangsa itu, ingat ya, dulu nenek moyangmu melakukan dosa, akhirnya mereka ditaklukkan oleh Sisera dan juga bangsa Moab, orang Filistin ya, dan akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Samuel memberitahukan kepada bangsa itu untuk mereka mengingat bahwa semua itu terjadi karena bangsa Israel meninggalkan ibadah mereka yang sejati kepada Tuhan dan beralih kepada para Baal dan dewa-dewa. Ayat 11, sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal
Barak, ya, Yefta dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata-kata kepadaku, tidak seorang raja harus, ya, kamu berkata-kata kepadaku, ya, tidak seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. 14. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadahlah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah sendiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bapak Ibu, Samuel memperingatkan bangsa itu, mengingatkan mereka bahwa mereka lah yang sudah meminta raja dan mereka harus menerima raja itu. Dan dikatakan di sana, ya, mereka harus meninggalkan para Baal dan para Asiterot, yaitu dewa-dewa kafir yang sudah mereka sembah. Dan Allah akhirnya mengabulkan permintaan bangsa Israel dengan memberikan mereka seorang raja. Tetapi perintah dan persyaratan-persyaratan Tuhan tidak berubah, ya. Bangsa Israel harus tetap mengikuti aturan Tuhan, ya, dan Allah harus tetap menjadi raja sejati bagi mereka. Baik Saul maupun bangsa Israel harus tunduk kepada hukum-hukum Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang bebas dari hukum-hukum Allah. Tidak ada tindakan manusia yang berada di luar, ya, dari kendali Tuhan. Karena itu Samuel mengingatkan kepada mereka, ya, untuk senantiasa mengikuti jalan Tuhan, harus selalu mengakui Dia sebagai raja yang sanggup membuat, ya, jalan-jalan di hidup kita, bahkan turut bekerja untuk kebaikan kita asalkan kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dari Tuhan, ya. Dan Samuel mengingatkan kepada bangsa itu. Dia bilang, kalau engkau tidak tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bangkit melawan engkau dan juga melawan rajamu. Yang gak peduli mau rakyat biasa, mau raja, semua harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Ya, ayat 17, bukankah sekarang musim menuai gandum? Ya, dikatakan di sana, ya, bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Sekali lagi Samuel mengingatkan bahwa tindakan bangsa Israel dengan meminta raja itu sangat menyakiti hati Tuhan, karena dengan begitu Tuhan berkata mereka menolak aku. Ya, sangat besar dosa mereka menolak Tuhan dan meminta seorang raja untuk menggantikan Allah sebagai posisi raja atas mereka. Makanya Samuel berkata, sangat besar dosamu yang kau lakukan itu dengan meminta raja bagimu. Ayat 18, lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangatlah takut seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allah, supaya jangan kami, ya, dikatakan mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami. Ya, dikatakan dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, janganlah takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, ya, di mata Tuhan, dikatakan, ya, telah melakukan segala kejahatan ini di mata Tuhan. Ya, dan janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa-dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya?
Ya, mengenai aku, jauhkanlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ya, dikatakan, tetapi jika kamu harus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Kembali Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, hati-hati. Memang kamu sudah berbuat jahat kepada Tuhan. Ya, tetapi ya dikatakan di sana, sekalipun kamu sudah berbuat jahat dengan meminta raja, sudah, yang penting Samuel berkata, kamu tetap hidup mengikuti jalan Tuhan. Hanya satu, ya, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sebenarnya hanya kunci itulah hidup kita ini diberkati. Ikuti jalan Tuhan, ikuti petunjuk Tuhan, jangan menyimpang dari kebenaran. Jauhi dosa, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, buang semua yang tidak berkenan, supaya hidup kita sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan itulah yang mendatangkan berkat dan kesembuhan bagi hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita taat pada firman Tuhan, itulah yang akan memberkati kita. Karena itu kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini, anugerah-Mu atas kami memperdengarkan kembali firman Tuhan. Biar kami belajar hidup sesuai dengan firman-Mu. Apa yang boleh kami ambil malam ini hikmat, biar kami ambil dan kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Jauhkan dari segala dosa-dosa yang membuat kami tidak berkenan kepada Tuhan. Jauhkan segala setiap kami yang terikat dari segala dosa apapun, dilepaskan dalam nama Yesus. Bahkan setiap mereka yang ada dalam pergumulan keuangan, hutang piutang, sakit penyakit, Tuhan turut bekerja membawa kesembuhan dan kelepasan. Berkati setiap mereka yang sakit, Tuhan, dalam nama Yesus Engkau jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Yesus kami percaya ada kesembuhan. Berkati juga untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang setia mencari wajah-Mu, yang setia berseru kepadamu. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan setiap kami. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia, lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Juga bangsa-bangsa Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Berkati bangsa Indonesia khususnya menjelang pemilu 2024. Engkau sudah pilih pemimpin yang terbaik yang akan berdiri atas bangsa kami, seorang presiden yang Tuhan pilih. Bahkan untuk calon-calon legislatif, Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, supaya mereka berdiri atas kepentingan Tuhan dan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.